Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Patricia Iren dengan NPM 191431032. Saya Bendiri Nabela dengan NPM 1914131054. saya Najanifa Putri dengan NPM 1914131063. Hari ini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas ekonomi sumber daya alam dan lingkungan dengan topik 3R. Yaitu pemanfaatan limbah sedotan bekas menjadi miniatur rumah. Selamat menyaksikan. Hai semua, kenalin aku Patricia. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan sedikit teori mengenai 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Jadi yang pertama kita akan bahas reduce. Jadi reduce itu artinya mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Jadi contoh dari reduce itu yang pertama, menggunakan produk kemasan yang bisa didaur ulang, terus menghindari memakai dan membeli produk dalam jumlah besar, kemudian menggunakan produk isi ulang, hindari penggunaan bahan habis dalam sekali pakai, dan yang terakhir, hindari penggunaan kertas dalam menulis surat, lebih baik gunakan teknologi. Terus ada reuse. Reuse itu sendiri artinya adalah penggunaan kembali. Jadi contohnya itu menggunakan tempat keranjang dalam berbelanja daripada kita menggunakan plastik. Terus contoh lainnya menggunakan kertas yang masih ada tempat kosong untuk menulis. Jadi nggak pakai kertas yang baru terus. Dan yang ketiga ada recycle. Recycle itu sendiri artinya mendaur ulang kembali. Contoh dari recycle yang pertama, gunakan produk atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Terus mengolah sampah organik menjadi kompos. Contoh lainnya, memanfaatkan sampah non-organik untuk menjadi produk baru yang memiliki nilai jual. Nah, di sini aku juga mau kasih tahu nih data limbah sampah plastik Indonesia pada tahun 2019 sampai 2021. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat nih adanya peningkatan dan penurunan pada data limbah plastik Indonesia. Pada tahun 2019 terdapat timbunan sampah plastik sebanyak 29,14 juta ton malah. Terus pada tahun 2020 itu terdapat 32,82 juta ton timbunan sampah plastik. Tapi pada tahun 2021 itu mengalami penurunan. Ini merupakan kabar yang baik nih. Itu timbunan sampahnya berkurang menjadi 21,88 juta ton. Nah, grafik ini kami dapatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 21,88 juta ton pada tahun 2021. Jumlah itu menurun sebanyak 33,33% dibandingkan pada tahun 2020, yaitu sebanyak 32,82 juta ton. Kondisi tersebut berbeda dengan tahun 2020 yang jumlah sampahnya justru meningkat nih sebanyak 12,63%. Sementara jumlah timbunan sampah pada tahun 2019 sebanyak 29,14 juta ton. Nah, berdasarkan wilayahnya, Jawa Tengah itu menjadi provinsi dengan sampah terbesar di Indonesia nih pada tahun 2021, yaitu sebanyak 3,65 juta ton. Posisinya disusul oleh Jawa Timur dengan sampah sebanyak 2,64 juta ton, dan DKI Jakarta berada di posisi ketiga lantaran menyumbang 2,59 juta ton sampah. Kemudian sampah yang dihasilkan di Jawa Barat sebanyak 2,11 juta ton. Jadi itu tuh informasi sedikit mengenai data limbah sampah plastik di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2021. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak buruk sedotan plastik bagi lingkungan. Menumpuknya limbah sedotan plastik ini bukan hanya membuat lingkungan menjadi kotor, tapi juga memberikan dampak yang besar bagi lingkungan. Berikut ini adalah beberapa dampak negatif sedotan plastik bagi lingkungan. Yang pertama, melepaskan bahan kimia berbahaya. Salah satu bukti nyata bahwasannya sedotan plastik bagi lingkungan ini adalah Great Pacific Garbage Patch atau GPGP. Ini adalah tempat pembuangan sampah di antara Hawaii dan juga California yang menempati area seluas 1,6 juta km persegi dan diperkirakan telah menumpuk lebih dari 80.000 ton sampah. Menurut The Ocean Cleanup, ada banyak sampah plastik yang terdapat di sini, termasuk itu adalah sedotan plastik.
Tentu saja sangat sulit untuk membersihkan area yang begitu besar di atas air. Selain itu, menurut survei tahun 2018 yang dilaporkan dalam American Chemical Society, 84% plastik di sini merupakan plastik yang mengandung persisten bioakumulatif toksik atau PBT. PBT ini adalah salah satu bahan kimia yang memiliki toksisitas paling tinggi dan mampu merusak sistem trofik atau rantai makanan. Yang kedua itu adalah mencemari lautan. Sedotan plastik ini kerap berakhir di lautan. Menurut National Geographic memperkirakan jumlah limbah plastik yang berakhir di lautan ini adalah mencapai 8 juta ton setiap tahunnya. Dan sebagian sampah plastik ini juga terbawa ke sungai-sungai besar di seluruh dunia. Ada banyak alasan mengapa sedotan plastik ini rentan sampai ke laut. Pertama, sedotan merupakan bagian penting dari sampah pantai, yang bisa berasal dari warung-warung makan, sekitar pantai, atau dibawa langsung oleh pengunjung pantai. Lalu, karena sedotan plastik ini kecil dan juga ringan, sedotan ini juga sering tertiup angin dari tempat sampah, kendaraan sampah, dan tempat pembuangan sampah. Sedotan plastik juga kemudian dapat dengan cepat masuk dan hanyut ke laut. Seiring dengan berjalannya waktu, ini akan membuat sampah di lautan semakin menumpuk dan akan semakin sulit untuk dibersihkan. Lalu yang ketiga adalah membahayakan kehidupan laut. Sedotan plastik ini juga sangat membahayakan kehidupan laut. Untuk mempelajari dampak plastik pada kehidupan laut di tahun 2018, beberapa peneliti dari University of Georgia melakukan pengamatan pada 96 bayi penyu dari pantai-pantai sekitar Florida. Temuan yang dipublikasikan di Environmental Science and Technology ini melaporkan bahwa semua penyu dalam sampel telah menelan plastik. Yang lebih memprihatinkan, setengah dari penyu dalam penelitian ini mati karena diperkirakan adalah akibat dari plastik di tubuh mereka. Sementara itu, menurut Center for Biological Diversity di Pasifik Utara saja, ikan-ikan di sana menelan hingga 12.000 sampai 20.000 ton plastik setiap tahun. Sementara itu, 56 cetacea seperti paus dan juga lumba-lumba ditemukan telah menelan sampah laut. Penyu, burung laut, dan ikan yang mengkonsumsi plastik bisa mati karena kelaparan. Hal ini disebabkan karena setelah mereka makan plastik, hewan-hewan ini berpikir bahwa perut mereka ini telah penuh sehingga mereka tidak memerlukan memakan makanan yang sebenarnya mereka butuhkan. Selain membunuh hewan yang tidak bersalah dengan sampah plastik, manusia juga sedang mencemari bagian penting dari rantai makanan mereka sendiri. Lalu yang keempat adalah tidak dapat terurai secara hayati. Tidak seperti bahan alami, seperti kertas, kayu, atau kapas, sebagian besar plastik terbuat dari polipropilena yang tidak dapat terurai secara hayati. Ini berarti, saat sedotan plastik ini dibuang ke lingkungan, organisme kecil itu tidak dapat memakan atau menguraikannya. Sebaliknya yang terjadi adalah sedotan akan terdegrasi dan secara bertahap hancur menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, yang dikenal sebagai mikroplastik. Dijelaskan dalam laman TRVCT, butuh periode hingga 200 tahun agar plastik ini berubah menjadi mikroplastik. Saat terdegradasi, plastik juga melepaskan bahan kimia berbahaya seperti bisphenol A atau BPA yang dikaitkan dengan pencemaran lingkungan dan juga masalah kesehatan. Sedotan plastik ini sulit untuk didaur ulang. Sedotan plastik ini sangat sulit untuk didaur ulang. Menurut penelitian pada tahun 2017 yang dilaporkan dalam jurnal Science Advance, dari 8.300 juta metrik ton plastik yang pernah diproduksi, itu hanya 9% yang telah didaur ulang. Sedotan plastik ini juga dengan bahan polipropilena bahkan lebih jarang didaur ulang. Oleh sebab itu, sangat sulit bagi pegiat lingkungan menemukan fasilitas daur ulang untuk sedotan plastik. Ditambah karena ukurannya yang sangat kecil dan ringan, sehingga sulit untuk disortir. Biasanya, sedotan plastik ini akan berakhir di tempat pembuangan akhir dan menambah limbah di lingkungan. Setiap tindakan kita dapat membuat perubahan untuk menghentikan dampak buruk sedotan plastik bagi lingkungan. Tinggalkan sedotan plastik sekarang juga, beralihlah ke sedotan kayu atau stainless steel yang bisa dipakai berkali-kali dan lebih ramah oleh lingkungan. Selanjutnya adalah kami akan memberikan langkah-langkah bagaimana mengurangi sampah dari sedotan plastik ini dengan membuat miniatur rumah dari bekas sedotan plastik. Di video kali ini, kami akan menunjukkan bagaimana cara membuat miniatur bunga terlebih dahulu untuk sebagai hiasan miniatur rumah yang kami buat.
Langkah pertamanya adalah dengan cara menggunting sedotan seperti pada video yang sudah kami tampilkan. Menggunting sedotannya sampai dengan ujung sedotan dengan cara perlahan-lahan. Setelah sedotan digunting dengan sempurna, langkah selanjutnya adalah melilitkan sedotan bekas tersebut kepada sedotan bekas aqua gelas seperti pada video kali ini. Caranya digunakan terus-menerus sampai kami mendapatkan 6 miniatur bunga untuk hiasan miniatur rumah yang akan kami buat. Setelah kami membuat miniatur bunga, langkah selanjutnya adalah kami akan membuat bagaimana cara membuat miniatur rumah menggunakan sedotan bekas. Langkah pertama yang kami lakukan adalah merekatkan beberapa sedotan untuk membuat dinding dari rumah miniatur yang akan kami buat. Setelah itu, sedotan bekas yang sudah direkatkan menggunakan selotip, kami rekatkan menggunakan lem besi supaya sedotan-sedotan bekas tersebut tidak mudah lepas dan dapat menyatu dengan sempurna. Selama merekatkan sedotan-sedotan bekas tersebut menggunakan lem besi, kami harus memastikan bahwa sedotan-sedotan bekas tersebut dapat melekat dengan sempurna dan tidak ada sedotan yang lepas dari sedotan lainnya. Setelah sedotan-sedotan bekas tersebut merekat dengan sempurna, langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah membuat jendela dan juga pintu dari sedotan bekas. Pada video ini kami perlihatkan cara membuat jendela dan juga pintu melalui sedotan bekas, yaitu menggunakan selotip. Langkah selanjutnya adalah kami merekatkan beberapa dinding rumah yang sudah kami buat. Demikian video pemanfaatan limbah sedotan menjadi miniatur rumah. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dicontoh bagi kawan-kawan yang ingin menerapkan hal tersebut. Demikian video dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.